Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah SKI. Kami ingin membahas tentang meyakini kerasulan Nabi Muhammad SAW. Di sini nama saya M. Zaki Reza Palepi. Di sini saya tidak sendiri. Saya bersama teman-teman saya. Saya Rahman Handoyo. Saya Muhammad Fadil. Saya Rudi Zulkarnain. Kami di sini ingin membahas tentang meyakini kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada visi misi dan nilai-nilai dakwah. Visi Rasul dalam berdakwah adalah memanusiakan manusia. Hal ini dapat dipahami dari ungkapan beliau, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian manusia sangat ditentukan dari akhlaknya. Dengan kata lain, akhlak merupakan tolak ukur untuk tinggi rendahnya atau mulia atau hinanya keberadaan seseorang. Dengan demikian sangat beralasan jika Rasulullah SAW menentukan visi tersebut di atas. Melalui visi dan misi tersebut, Rasulullah SAW sukses mengantarkan masyarakatnya meraih posisi kemuliaan sesuai dengan gelar kehormatan yang dianugerahi Allah terhadap manusia, yakni sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Nilai sangat erat kaitan dengan norma karena nilai yang dimiliki seorang ikut mempengaruhi perilakunya. Dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar yang sesuai dengan perintah Tuhan dan keselamatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Dakwah adalah suatu aktivitas yang berorientasi pada pengembangan masyarakat muslim. Dalam pengertian agama, dakwah mengandung arti panggilan dari Allah dan Nabi untuk umat manusia agar percaya kepada ajaran Islam dan mewujudkan ajaran yang dipercayainya itu keadaan segala aspek kehidupan. Nilai-nilai dakwah yakni nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nilai-nilai dakwah bukanlah suatu barang yang mati, melainkan nilai dinamis yang disesuaikan dengan semangat zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh umat Islam mestinya dibangun pemahaman yang komprehensif tentang ajaran Islam yang di dalamnya terdapat nilai-nilai dakwah yang bersifat universal. Beberapa nilai dakwah universal yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan umat, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kedisiplinan. Yang kedua, kejujuran. Ketiga, kerja keras. Keempat, kebersihan. Kelima, kompetisi. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Handoyo. Saya akan menyambung permasalahan yang telah dibaca oleh Zaki. Risalah Nabi Muhammad SAW. Tujuan lain dari diutusnya para rasul adalah untuk menyampaikan risalah wahifah ar-risalah. Dengan diutusnya rasul, manusia mengetahui hal-hal yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah. Semua rasul dan nabi membawa risalah tertentu yang berbeda satu sama lain dalam masalah cabang furu, tapi mereka semuanya menyampaikan hal yang sama pada masalah pokok tentang tujuan dan tugas umum yang dipikul para nabi dan rasul. Ini tertulis dalam Al-Quran. Para nabi dan rasul tidak memiliki rasa takut sedikitpun pada segala bentuk siksaan dari orang-orang yang membencinya kala menjalankan tugas sebagai utusan Allah, sebab mereka hanya takut kepada Allah. Reaksi yang muncul dari orang-orang kafir ketika menerima dakwah Islam yang dibawa Rasulullah adalah tidak peduli dan memutuskan hubungan dengan Rasulullah. Mereka pun kemudian mencaci dan menghina Rasulullah. Bahkan mereka pun menggunakan kekerasan fisik, penyiksaan dan berbagai bentuk penganiayaan. Mereka mengganggu Rasulullah dengan meletakkan duri di jalan yang biasa beliau lalui, melemparkan kotoran pada Rasulullah ketika sedang sholat dan berbagai bentuk kepenghinaan lainnya. Tetapi Rasulullah tidak pernah putus asa atau patah semangat. Hal itu dapat terjadi karena beliau menyadari betul bahwa dakwah adalah alasan tujuan dari kemunculan dan diutusnya seorang Rasulullah ke dunia. Sebab itu tanpa mengenal lelah, Rasulullah
berdakwah kepada semua orang terkecuali orang-orang yang memusuhi Rasulullah. Baik, yang akan dilanjutkan pada tahun. Selanjutnya perilaku Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang mendapatkan banyak gelar baik dari Allah maupun dari manusia. Berbagai julukan diberikan kepada beliau atas kesuksesan beliau dalam melakukan misi risalahnya di muka bumi. Beliau berhasil menjadi pemimpin agama atau sebagai nabi, berhasil menjadi pemimpin negara ketika memimpin negara Madinah. Di samping itu, beliau juga berhasil dalam menjalankan berbagai kepemimpinan yang lain seperti memimpin perang, memimpin musyawarah keluarga. Karena itu, sudah sepantasnya umat Islam menjadikan sebagai teladan yang terbaik. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Adapun sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW maupun para nabi dan rasul yang lain adalah yang pertama sidik, yang artinya jujur. Dua, amanah, yang berarti dapat dipercaya. Tiga, tabligh, yang berarti menyampaikan. Empat, fatanah, yang artinya cerdas. Lima, di samping empat sifat di atas, Nabi dan Rasul tidak pernah membuat dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, cara-cara praktis yang dapat dilakukan untuk meneladani Rasulullah SAW diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sedapat mungkin kita harus dapat menjaga amanat yang diberikan oleh Allah kepada kita selaku manusia. Yang ketiga, kita juga harus selalu memelihara sifat jujur dan dalam keseharian kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya sikap istiqamah, kepedulian, kasih dan sayang serta kemandirian Nabi Muhammad SAW. Dikatakan istiqamah beribadah, Rasulullah begitu menjaga ibadahnya, mulai dari salat, puasa, sedekah dan ibadah lainnya, termasuk meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar manusia umat setelahnya saat dicabut nyawanya tidak merasakan sakit. Rasulullah memiliki istiqamah secara materi karena memiliki keteguhan pendirian untuk tetap di jalan Allah meski ditawari limpahan materi. Beberapa prinsip Rasulullah dalam pelestarian lingkungan yaitu yang pertama, melarang pencemaran lingkungan, yang kedua, menghilangkan segala bahaya di jalan dan melarang duduk di pinggir jalan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, melarang melakukan pencemaran lingkungan. Tidak hanya melarang menebang tumbuhan sembarangan, terdapat banyak contoh lain yang menampilkan kepedulian Rasulullah SAW terhadap area. Kepedulian Rasulullah SAW terhadap area merupakan yang pertama, Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam menggunakan air. Ketika dia menganjurkan untuk tidak kelewatan dalam konsumsi wudhu atau tidak boros air. Kedua, Nabi Muhammad SAW mengarahkan untuk tidak melaksanakan kehancuran di bumi, serta dia berpesan kepada pasukannya untuk tidak menghancurkan rumah serta menebang tumbuhan. Beberapa contoh kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kasih sayang terhadap keluarga. Nabi Muhammad begitu menyayangi dan menghargai keluarganya. Beliau mengunjung tinggi keterbukaan dan kejujuran di dalam keluarga dan selalu bermusyawarah tiap kali ada permasalahan. Saat Khadijah meninggal, Nabi merasa sedih, ditambah lagi 3 kali kemudian Abu Thalib juga wafat. Pada tahun tersebut disebut di dalam sejarah sebagai Amul Husni atau tahun kesedihan. Yang kedua, kasih sayang terhadap anak-anak. Ketiga, kasih sayang terhadap anak yatim. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami
kami akhiri dengan Assalamualaikum